Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melioni, NIM 1814040072, jurusan Tadris Matematika B, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan menjelaskan kesimpulan materi untuk ujian akhir semester struktur aljabar yang dosen pengampunya yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Yang pertama yaitu grup siklis. Definisinya, G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A berelemen G, sehingga G sama dengan A, dan A berelemen G ini disebut dengan generator dari G. Yang pertama, G sama dengan A sama dengan X berelemen G, yang mana X sama dengan A pangkat N, dan N berelemen Z, untuk G grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G sama dengan A sama dengan X berelemen G, yang mana X sama dengan N dikali A, dan N berelemen Z untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Kita masuk ke contoh grup siklis. Soalnya G sama dengan I, min 1, min I, 1. Dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Kita jawab, kita perhatikan bahwa di bawah ini kita susun dengan I pangkat 1, I pangkat 2, I pangkat 3, I pangkat 4, dan 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 4, dan min I pangkat 1, min I pangkat 2, min I pangkat 3, min I pangkat 4, dan menghasilkan I min 1, min I 1, 1, 1, 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, min I, min 1, I 1. Dan kita lihat saat I dan min I dipangkatkan menghasilkan G, sehingga G sama dengan I dan sama dengan min I. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu generator dan sifat-sifat grup siklis. Definisinya, suatu grup G dikatakan siklik jika ada A elemen G sehingga A membangun G. Elemen A disebut juga generator untuk G. Jadi, G sama dengan A pangkat N, yang mana N berelemen Z sama dengan A. Kita masuk ke contoh. Grup Z adalah siklik dengan generator 1 atau min 1, sebab untuk setiap N di Z dapat ditulis sebagai N dikali 1 atau min N dikali min 1. Jadi Z sama dengan 1 sama dengan min 1. Kita masuk ke sifat-sifat grup siklik, yang mana sifat-sifatnya ada 3. Yang pertama, setiap grup siklik abelian. Yang kedua, jika M adalah bilangan bulat positif dan N sebarang bilangan bulat, maka terdapat dengan tunggal bilangan bulat A dan R, sehingga N sama dengan MQ tambah R, dan 0 kecil sama dari R dan kecil dari M. Yang ketiga, setiap subgrup dan grup siklis juga siklis. Kita masuk ke nomor 4, yaitu grup simetri. Definisinya yaitu grup simetri adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Grup simetri ini berderajat N bisa dinotasikan dengan Sn. Lalu kita asumsikan bahwasanya A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, N, dan kita ambil A, B, C berelemen Sn dengan A, B, C merupakan permutasi dalam himpunan A, yang mana sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, dan seterusnya N, J1, J2, dan seterusnya Jn. Lalu pada B sama dengan J1, J2, dan seterusnya Jn, K1, K2, dan seterusnya Kn. Lalu pada C sama dengan K1, K2, dan seterusnya Kn, L1, L2, dan seterusnya Ln. Dengan JI, KI, LI ini adalah salah satu dari 1, 2, 3, dan seterusnya N. Maka suatu grup dikatakan grup simetri jika memenuhi yang pertama, yaitu bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Yang kedua, bersifat asosiatif dalam Sn. Yang ketiga, memiliki elemen identitas. Dan yang keempat, memiliki inverse. Kita masuk ke contoh. A sama dengan 1, 2, 3, maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah pada F1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pada F2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, pada F3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, pada F4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, pada F5, 1, 2, 3, 3, 1, 2, pada F6, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lalu ada G permutasi dalam A, yang mana himpunan SG ini pada F1, F2, F3, F4, F5,
operasi kali membentuk grup, mana tabel Cayley berikut ini menampilkan hasil operasi kali antar anggota dalam himpunan tersebut. Dapat kita perhatikan bahwasanya di tabel ini dapat kita susun U pada nomor 4, homomorfisme dan sifat-sifatnya. Kita masuk ke definisi. Misalkan G, bintang dan H, bintang merupakan dua buah grup didefinisikan fungsi himpunan kosong yang mana G maka H. Dikatakan homomorfisme grup jika himpunan kosong ini mengawetkan operasi berlaku himpunan kosong yang mana A bintang B sama dengan himpunan kosong A sama dengan himpunan kosong B, dan A, B berelemen G. Sifat-sifat dari homomorfisme ini ada 4. Yang pertama yaitu himpunan kosong E sama dengan E pangkat bintang. Yang kedua, himpunan kosong X pangkat min 1 sama dengan himpunan kosong X dipangkatkan min 1, yang mana X berelemen G. Yang ketiga, jika H subgrup dari G, maka himpunan kosong H subgrup dari G pangkat bintang. Yang keempat, jika pangkat bintang subgrup dari G pangkat bintang, maka himpunan kosong pangkat min 1 K positif subgrup dari G. Kita masuk ke contoh. Dalam grup Z, positif didefinisikan pemetaan himpunan kosong Z, maka Z dengan himpunan kosong X sama dengan 2X. Maka X berelemen Z. Kita jawab, karena X, Y ini berelemen Z, maka diperoleh himpunan kosong buka kurung X tambah Y sama dengan 2 dikali X tambah Y. Kita jabarkan menjadi 2X tambah 2Y sama dengan himpunan kosong X ditambah himpunan kosong Y, sehingga himpunan kosong ini bisa kita katakan dengan homomorfisme grup. Yang kelima yaitu isomorfisme. Definisinya, misalkan G, bintang dan H, bintang adalah grup, misalkan terdapat positif sama dengan G positif H adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup H, di mana positif ini disebut isomorfisme grup di GTH. Jika positif adalah homomorfisme yang objektif. Kita masuk ke contoh. Misalkan G grup ini bilangan bulat dengan operasi plus dan G aksen sama dengan G untuk bilangan bulat, dan X berelemen G didefinisikan pemetaan positif sama dengan G, maka C aksen dengan himpunan kosong A ini sama dengan 20. Tunjukkan himpunan kosong isomorfisme. Kita jawab, ambil X, Y berelemen G. Jika himpunan kosong X sama dengan himpunan kosong Y, maka diperoleh 2X sama dengan 2Y, berarti X sama dengan Y. Jadi himpunan kosong ini merupakan homomorfisme objektif dan isomorfisme grup. Nomor 6 yaitu teorema Cayley. Teorema Cayley ini merupakan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Kita masuk ke contoh. Tunjukkan bahwa U12 sama dengan 1,5, 7, 11 dan permutasi U12 adalah isomorfisme. Kita jawab, berarti T1 ini sama dengan 15711 tetap dalam posisi. Yang T5 yaitu 15711 57 11 1, T7 15711 11 15. Yang T11 1574 7 11 11 157, maka U12 dengan U12 bersifat isomorfisme grup. Yang ketujuh yaitu relasi ekuivalen. Diberikan relasi R pada himpunan A. Yang pertama yaitu relasi R ini disebut relatif jika untuk setiap A elemen A berlaku A relatif A. Yang kedua, relasi R disebut simetri jika untuk setiap A, B berelemen A dengan A relasi B, maka berlaku B relasi A. Yang ketiga, relasi R disebut ekuivalen jika relasi R memenuhi sekaligus relasi reflektif, simetri, dan transitif. Yang keempat, jika A, B, dan BC, maka AC berarti transitif. Lalu kita masuk ke contoh. Misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti AB habis dibagi dengan 5. Tunjukkan bahwa relasi R ini ekuivalen. Kita jawab menggunakan sifat transitif, yaitu yang mana A, B, B, C, maka A, C. Berarti A, C, B sama dengan SK, maka B ke C sama dengan SN. Lalu A ke B ditambah
B kurang C sama dengan SK tambah SN, maka A kurang C sama dengan SK tambah N habis dibagi 5, sehingga A relasi C ini terbukti. Nomor 8 yaitu teorema Lefebvre. Jika C merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Kita masuk ke contoh. Diketahui G sama dengan Zn dan akan dilihat bahwa apakah Z12 ini membagi habis. Kita jawab. Subgrup Z dari 12 ini adalah yang pertama H1 sama dengan 0, maka anggotanya 1. H2 sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, 10, anggotanya 6. Nomor 3 H3 sama dengan 0, 3, 6, 9, anggotanya 4. H4 sama dengan 0, 4, 8, anggotanya 3. H6 sama dengan 0,6, anggotanya 2, dan H12 habis. Maka Z12 dapat membagi habis. Kita masuk ke nomor 9 yaitu indeks subgrup. Jika H subgrup di grup, kita masuk ke nomor 9, indeks subgrup. Jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G. Ditulis GH. Teoremanya, jika H subgrup G, maka terdapat korespondensi satu-satu di antara sebarang koset kanan kiri dari H dalam G. Kita masuk ke contoh. Tentukan indeks dari subgrup 4 dalam Z4. Kita jawab, anggota dari H0 yaitu 0,4 tambah 0, maka 0,4. H1 0,4 tambah 1 berarti 1,5. H2 sama dengan 0,4 ditambah 2 berarti 2,6. H3 sama dengan 0,4 tambah 3 sama dengan 3 tambah 0, 3. 3 tambah 4, 7 berarti 3,7. Maka indeks dari H dalam G adalah 4. Nomor 10 yaitu subgrup normal. Misalkan G merupakan suatu grup dengan H adalah akan merupakan suatu grup dengan H, merupakan subgrup dari G dan relasi A sama dengan B. Mod H adalah suatu relasi ekuivalen pada G, yang mana kita dapat uji subgrup normal ini dengan dua cara. Yang pertama, AH sama dari HA dan HA sama dari AH. Nomor 11 yaitu grup faktor. Bila H adalah subgrup normal dari grup G, bintang, himpunan dari koset G H sama dengan H bintang G, yang mana I elemen G membentuk grup H atau G, bintang yang didefinisikan oleh H Q1 bintang H Q2 sama dengan H Q1 tambah Q2 disebut grup faktor G oleh H. Order dari grup faktor GH, bintang adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga indeks dari GH ini sama dengan indeks GH sama dengan G per H. Kita masuk ke contoh. Misalkan G positif sama dengan Z4 adalah suatu grup H 0,2 merupakan subgrup dari G. Tentukan koset kiri dan kanan dari H dalam G. Kita jawab, G positif ini sama dengan Z4 sama dengan 0,123. Generatornya berarti 0,1,2,3. Lalu koset kirinya 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 0,2 berarti 0,2. 1 tambah H sama dengan 1 tambah 0,2 berarti 1,3. 2 tambah H sama dengan 2 tambah 0,2 sama dengan 2,0. 3 tambah H sama dengan 3 tambah 0,2 berarti 3,1. Lalu pada koset kanan ini kita dapatkan 0,2, 1,3, 2,0, 3,1. Lalu kita lanjut yang ke nomor 12. Kernel dari suatu homomorfisme. Misalkan himpunan kosong sama dengan G, maka G adalah homomorfisme dengan identitas E. Kernel dari himpunan kosong adalah X berelemen G, yang mana himpunan kosong X ini himpunan kosong X dan E. Kernel dari himpunan kosong dinotasikan dengan kernel himpunan kosong. Contoh, misalkan A, K, kernel himpunan kosong sama dengan B, kernel himpunan kosong dengan menggunakan AH sama dengan BH, maka A pangkat min 1 B EH didapat sama dengan A pangkat min 1 B elemen kernel himpunan kosong. Kita jawab, A buka kurung A pangkat min 1 B sama dengan B buka kurung A pangkat min 1 B.
Lalu kita masukkan ke dalam menjadi A pangkat min 1 kali B sama dengan BA pangkat min 1 B. EB sama dengan BA pangkat min 1 B, berarti EBB pangkat min 1 sama dengan BA pangkat min 1 BB pangkat min 1. Lalu kita coret menjadi E sama dengan BA min 1, berarti E sama dengan A pangkat min B. Lalu pada himpunan kosong E ini sama dengan himpunan kosong A min 1B. Maka E sama dengan himpunan kosong A min 1 himpunan kosong B. Karena E sama dengan himpunan kosong A pangkat min 1 himpunan kosong A, maka himpunan kosong A ini sama dengan himpunan kosong B. Nomor 13, homomorfisme fundamental grup. Jika F1 homomorfisme dari suatu grup C ke dalam grup G aksen dengan kernel K, maka terdapat suatu isomorfisme dari GK ke dalam G aksen. Misalnya G, bintang dan H, 0 adalah suatu homomorfisme grup dan G, KH adalah suatu pemetaan F aksen G. Maka H yang memenuhi Fx bintang G sama dengan Fx dan Fy, yang mana X, Y berelemen G. Kita masuk ke contoh. Z, bintang adalah grup. Identifikasikan F sama dengan Z, maka Z dengan Fx sama dengan Zx merupakan homomorfisme grup atau bukan. Kita jawab akan ditunjukkan F yang mana Z, maka Z dengan Fx sama dengan Zx memenuhi. Pertama yaitu dengan melakukan fungsi. Kita ambil sebarang X1, X2 berelemen Z dengan X1 sama dengan X2. Dan kita perhatikan bahwa X1 sama dengan X2, Zx1 sama dengan 2X2, Fx1 sama dengan Fx2. Jadi Fx sama dengan Zx, maka F sama dengan Z, maka Z adalah fungsi. Yang kedua yaitu dengan cara pengawetan operasi, di mana kita ambil sebarang X1, X2 berelemen Z dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa X1 tambah X2 sama dengan Z, X1 tambah X2 sama dengan F, X1 tambah X2. Jadi memenuhi pengawetan operasi. Dari percobaan 1 dan 2 ini, maka Fz maka Z dengan Fx sama dengan Z. X adalah homomorfisme grup, berarti terbukti.